Nala, kau baik-baik saja? Iya, aku nggak apa-apa. Apa kau memikirkan kata-kata Asri tadi? Iya, bertarung demi diri sendiri. Aku nggak tahu, apa itu hal yang benar? Apa itu bisa membuatku jadi lebih kuat? Terus, kenapa dia mengatakan itu padaku? Nala, semua orang bertarung demi dirinya sendiri. Ketika ia berkata bahwa ia bertarung demi orang lain, sebenarnya ia mengatakan itu hanya sebagai pembenaran demi dirinya sendiri juga. Dibutuhkan kekuatan dan keberanian yang lebih besar untuk mengakui hal tersebut. Bukannya itu egois? Ya, memang egois. Tapi itulah yang membuat kalian manusia. Itulah. Aku... Nala, Aku nggak apa-apa. Di mana ini? Kita ada di mana? tempat ini. Aku tahu tempat ini. Bogor. Bukan. Lebih tepatnya Arca Domas. Tempat apa ini? Ini wilayah suci orang Kematis. Salah satu portal energi besar yang menjadi salah satu sumber energi di kota Bogor. Kenapa kita berhenti di sini? Apa yang terjadi? Ada sesuatu yang menghalangi jalur kita. Dan kini, ia menutup semua jalan keluar dari tempat ini. Maksudmu, kita terkurung di tempat ini? Gak mungkin. Kita harus cari cara untuk keluar dari tempat ini. Kita gak punya banyak waktu. Tunggu dulu. Nala! Ini gawat. Perasaan ini, aku punya firasat yang benar-benar buruk. Aku tidak akan salah. Ini belum seberapa bagiku. Aku tidak akan salah. Ini belum berakhir. Ini belum seberapa bagiku. Ini belum seberapa bagiku. Arahnya dari sini kan? Percuma, Nala. Kau tidak akan bisa menemukannya. Tunggu. Kamu tahu siapa yang ngelakuin semua ini? Jelas saja dia tahu. Anjana, sudah kuduga. Kalau kau ada di sini, berarti Saya juga ada di sini. Siapa kalian? Haula Arca Bogor dan Anjana rakyatnya. Lama tak bertemu, Reta. Terakhir kali kita bertemu ketika sebagian besar kotamu berubah menjadi merah dilalap api ya?
Bandung Lautan Api. Tunggu dulu. Bandung Lautan Api? Berapa umur anak itu? Jangan tertipu dengan wajahnya. Ia salah satu arca generasi lama. Salah satu yang paling lama bertahan sebagai arca. Jangan samakan saya dengan orang-orang lemah itu. Apa yang kalian lakukan di sini? Maaf, kami terlempar ke tempat ini. Sesuatu menghalangi jalur perjalanan kami dan menjebak kami di hutan ini. Oh, jadi kalian yang senaknya pakai lorong energi? Anjana, Maaf. saya yang menutup jalur kalian. Harusnya kamu lebih tahu sopan santun kalau melalui wilayah orang lain. Apa kamu tidak mengajarkan itu pada arcamu, Reta? Apa yang kau katakan, Haula? Lorong energi adalah wilayah netral. Sekalipun jalurnya melalui wilayahmu, kau tidak punya hak untuk ikut campur. Kenapa kamu menghalangi perjalanan kami? Perisai yang mengurung hutan ini, apa ini juga perbuatanmu? Ya, begitulah. Sayangnya, saya tidak bisa membiarkan kalian pergi dari tempat ini. Kenapa? Apa kalian gak tahu apa yang terjadi di kota-kota lain? Aku harus ngehentiin perbuatan Arca Jakarta atau dunia ini berada dalam bahaya. Kami tahu. Bukan. Kami lebih dari tahu. Akar kota kami pun sudah ditarik di tempatnya. Kota ini juga. Tapi kalau gitu, kenapa kalian malah diam saja dan menghalangi aku? Apakah kamu gak peduli apa yang bakal terjadi pada penduduk kota kalian? Kenapa saya harus peduli? Begitu Kalpataru berhasil ditarik ke dunia ini, energi kehidupan dalam jumlah yang tak terbayangkan akan membanjiri dunia ini. Dan hal itu akan membuat Arca menjadi jauh lebih kuat dibanding saat ini. Jadi, kenapa saya harus menghentikannya? Tapi, apa kamu gak peduli berapa banyak manusia yang bakal jadi korban waktu para yaksa kembali ke dunia ini? Dengan sifat manusia saat ini, cepat atau lambat, mereka akan menghancurkan diri mereka sendiri. Jadi buat apa saya harus peduli? Kamu! Tidak ada gunanya bicara denganmu. Saya tidak akan membiarkan kalian keluar dari hutan ini hidup-hidup. Nala, bersiaplah! Roger, beraulah, tarik putih! Beraulah, tarik putih! Ini duit berapa bagiku? Beraulah, tarik putih! Aku tidak akan kalah!
anak itu. Nala, percuma saja. Gadis itu, Haula, bukan tipe arca yang bisa diajak bernegosiasi. Tapi kalau kita gak menemukan dia, kita bakal tetap terkurung di hutan ini. Aku harus menemukannya dan membuatnya membuka perisai ini. Hei! Dasar gadis keras kepala. Nala, ku bilang percuma saja kan membujuk gadis itu. Kenapa? Haula, dia tidak lagi percaya ataupun peduli pada manusia. Yang ia pedulikan hanya mempertahankan wilayahnya dengan atau tanpa manusia di dalamnya. Itu saja. Gak percaya lagi pada manusia? Apa maksudmu? Sesuatu terjadi padanya 100 tahun yang lalu ketika ia menjadi manusia dan berperang melawan Belanda. Belanda? Anak itu ikut berperang sebelum Indonesia merdeka? Serius deh, berapa sih umurnya? Terus, kenapa sekarang dia ngebiarin gitu aja manusia yang dulu ia perjuangkan? Aku tidak tahu detailnya, tapi sejak aku mengenalnya, ia tidak pernah mempercayai manusia. Yang ia pedulikan hanyalah menjaga hutan dan kotanya tak utuh. Kalau anak itu gak percaya lagi sama manusia, terus apa alasan dia untuk tetap jadi arca sampai selama ini? Aku tidak tahu. Alasan kami bertarung. Beraulah, tarik putih! Ini belum berakhir. Aku tidak akan kalah. Aku tidak akan kalah. Aku tidak akan kalah. Ini belum berakhir. Aku tidak akan kalah. Ini belum seberapa bagiku. Apalagi, sudah saya bilang percuma. Saya tidak akan membiarkan kalian keluar dari tempat ini. Berapa kalipun kamu memohon, tidak ada gunanya. Tidak. Bukan itu. Ada yang mau kutanyakan padamu. Apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu kehilangan kepercayaan pada manusia? Apa pertanyaan seperti itu masih perlu ditanyakan? Manusia yang menciptakan sistem arca dan rakyan, menciptakan segel yang melindungi diri mereka dari yaksa, dan mengorbankan arca untuk menjaganya sampai mati. Tapi kemudian, mereka sendiri yang perlahan-lahan merusak segel tersebut. Sebanyak apapun kita berusaha melindungi mereka, mereka tidak peduli. Bahkan menyadari keberadaan kita pun tidak. Dari dulu selalu begitu. Dari dulu? Mereka selalu melupakan kami.
Sekeras apapun kami berjuang, orang-orang itu tidak memperdulikannya. Mereka hanya memandangi kami dari jendela rumah mewah mereka dan perlindungan orang-orang luar itu. Haula, kamu jangan-jangan Ya, orang-orang itu membiarkan kami mati. Mereka mengkhianati kami yang mempertaruhkan nyawa demi kebebasan mereka. Dan mereka membiarkan orang itu mati sia-sia di hadapan saya. Katakan harimau putih. Apa mereka pantas menerima pengorbanan kita? Haula, Sudah cukup basa-basinya. Saya sudah bosan. Kalau kamu masih bersikeras untuk keluar dari tempat ini demi manusia-manusia sampah itu, tunjukkan seberapa kuat keinginanmu itu. ini belum berakhir. Aku tidak akan kalah. Beraulah, taring putih! Haula, tunggu dulu! Beraulah, taring putih! Apa cuma ini kemampuan? Tunggu, ada hal yang ingin kutanyakan padamu. Beraulah, taring putih! Haula, tunggu dulu! Aku tidak akan kalah. Apa cuma ini kemampuanmu? Tunggu, ada hal yang ingin kutanyakan padamu. Beraulah, taring putih! Haula, tunggu dulu! Kamu tidak akan pernah bisa keluar dari tempat ini. Haula! Mundur Anjana, pertarungan sudah berakhir. Tunggu apa lagi? Kalau kamu ingin keluar dari tempat ini, bunuh saya sekarang juga. Seseorang Apa? Seseorang pernah bertanya padaku sebelumnya, apa
apa yang membuatku tetap bertarung sebagai Arca sampai sekarang. Dia menyadarkanku. Aku bertarung buat diriku sendiri. Aku bertarung buat membayar pengorbanan seseorang yang kusayangi. Alasan yang sangat egois. Lalu apa bedanya saya dan kamu? Sama. Ya, kamu dan aku. Kita bertarung demi diri kita sendiri. Demi tujuan kita sendiri. Demi janji pada diri kita sendiri. Kamu juga begitu kan? Kamu tahu apa? Kamu tidak mengenal saya sama sekali. Ya, aku gak kenal kamu. Tapi aku bisa ngelihat itu di matamu. Mata yang sama dengan yang selalu kulihat dalam cermin. Kalau kamu mau, kau bisa aja kan ngelepasin yaksa-yaksa seperti yang kamu lakukan sebelumnya untuk ngehukum manusia yang kamu benci. Tapi kamu nggak ngelakuin itu. Kau bisa aja hancurin portal energi ini dan ngebiarin kota yang kehilangan akar itu mati dalam sekejap, tanpa perlindungan sama sekali. Tapi kamu nggak melakukannya, seakan-akan kau menunggu orang lain yang ngelakuin semua itu. Karena kamu nggak tega ngelakuin itu sendiri kan? Kamu... Orang itu, orang yang kamu sesali kematiannya itu, dia penyebabnya kan? Pria bodoh itu. Dia menitipkan kota ini ke saya. Saya yang gegabah dan terlambat membawa pasukan bantuan. Saya yang menyebabkan seluruh rekan saya terbunuh. Dia tetap saja menitipkan kota yang ia sayangi kepada saya, sekalipun orang-orang itu mengkhianatinya. Dia tetap mempercayakan saya untuk melindungi mereka. Paula, kamu... Manusia itu bodoh. Pria itu pun bodoh. Mungkin saya pun bodoh, walaupun membenci mereka. Tapi saya tidak bisa meninggalkan mereka. Kata-katanya saat itu bagaikan kutukan yang mengikat saya di tempat ini. Bodoh kan? Tapi itu bukti bahwa kita juga manusia. Manusia. Tidak ada lagi yang pernah memanggil saya seperti itu. Kamu juga manusia. Aku dan semua Arca. Kita semua manusia. Kita berhak marah, menangis, dan bersikap egois. Karena itu bukti kalau kita masih hidup. Bukti kalau kita ada di sini. Aku bakal ngehentiin rencana Arca Jakarta. Karena aku udah janji sama orang yang kusayangi, juga pada diriku sendiri. Bahwa aku gak mau lagi ngerasain perasaan bersalah karena ngelihat orang lain mati di hadapanku. Hanya itu. Kamu juga bodoh ternyata. Bodoh itu mungkin kelebihanku juga. Akan saya katakan sekali lagi. Saya tidak mempercayai manusia dan membenci mereka. Aku tahu. Karena itu, Nala, sebagai manusia, buktikan pada saya kalau kalian bisa dipercaya. Saya ingin tahu, sampai mana kamu bisa menepati semua kata-kata manismu itu. Saya akan membukakan gerbang energi sekali lagi. Tapi saya akan langsung menutupnya begitu kalian sampai di Jakarta. Saya tidak akan membiarkanmu lari dari kata-katamu sendiri. Baik, aku mengerti. Paula. Terima kasih. Makhluk-makhluk yang berisik. Kamu yakin gak apa-apa membiarkan gadis harimau putih itu ketemu dengannya? Kamu juga tahu kan nasib yang akan menimpanya? Saya ingin tahu. Hah? Saya ingin tahu, apakah dia bisa merubah arah roda takdir milik anak itu. Karena untuk pertama kalinya dalam 100 tahun ini, saya ingin mempercayai seseorang. Apa kamu bilang? Bukan apa-apa.
Haula, kamu tadi senyum ya? Berisik.